Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Apakah pernah dalam satu waktu atau lainnya kita merasa seperti daun yang terombang-ambing oleh angin? Di mana setiap bisikan, setiap pandangan, bahkan bayang-bayang keraguan bisa mengguncang keyakinan kita hingga ke akar-akarnya. Ini adalah pertanda, sebuah isyarat yang sering kita abaikan. Kondisi mental kita mungkin tidak sekuat yang kita bayangkan. Namun, bukan berarti kita tanpa harapan. Di dunia yang penuh dengan tekanan ini, mengakui kelemahan mental bukanlah tanda kegagalan, tapi justru langkah pertama menuju kekuatan sejati. Karena, seperti batu yang terkikis oleh air mengalir menjadi mulus dan indah, jiwa kita pun bisa dibentuk menjadi lebih tangguh, lebih fleksibel, dan lebih kuat. Hari ini, kita akan menyelami 5 sifat yang mungkin menandakan mental kita belum sekuat yang kita inginkan. Tapi jangan khawatir, setiap masalah selalu ada solusinya. Jadi, tetaplah bersama kami, karena penjelajahan ini bukan hanya tentang mengenali kelemahan, tapi juga tentang membangun kekuatan yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. 1. Mudah terpengaruh. Bayangkan berjalan di sebuah pameran lukisan, di mana setiap karya adalah pendapat, gaya hidup, atau pilihan seseorang. Sekarang, bayangkan jika setiap kali Anda melewati sebuah lukisan, Anda merasa perlu untuk mengubah pakaian Anda agar sesuai dengan lukisan tersebut. Terdengar melelahkan, bukan? Inilah yang terjadi ketika kita mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Mudah terpengaruh bukan hanya tentang mengikuti tren terbaru atau membeli barang karena semua orang memilikinya. Ini tentang kehilangan inti diri kita sendiri dalam usaha untuk cocok atau diterima. Ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu mempertanyakan diri kita sendiri berdasarkan pendapat orang lain daripada memperkuat apa yang benar-benar kita percayai, kita memberi kekuasaan kepada dunia luar untuk membentuk siapa kita. Namun, inilah rahasia kecilnya. Menjadi unik itu kuat. Menjadi berbeda itu berharga. Dalam sebuah dunia yang penuh dengan keinginan untuk menyesuaikan diri, keberanian untuk berdiri teguh pada apa yang Anda percayai adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Jadi, lain kali ketika Anda merasa terdorong untuk mengubah diri Anda hanya untuk menyenangkan orang lain, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar saya? Atau apakah saya hanya menjadi lukisan lain di dinding yang mudah digantikan dan dilupakan? Mari kita pelajari untuk memegang kuas kita sendiri, menggambar jalur kita sendiri, dan mewarnai dunia dengan palet yang unik milik kita. Karena pada akhirnya, lukisan yang paling memukau adalah yang berani menampilkan warnanya sendiri tanpa takut untuk berbeda. 2. Mudah tersinggung. Pernahkah Anda merasa seperti berjalan di atas kaca? Di mana setiap kata yang tidak sengaja terucap atau lelucon yang tidak berarti bisa membuat Anda merasa seolah-olah dunia sedang menyerang Anda? Ini adalah perasaan yang datang ketika kita mudah tersinggung, sebuah dunia di mana tiap bisikan bisa terasa seperti badai. Mudah tersinggung seringkali berasal dari perlindungan diri yang terlalu ketat, seperti perisai yang kita kira akan melindungi kita, tetapi pada kenyataannya malah membuat kita terisolasi. Ketika kita terlalu fokus pada diri sendiri, kita mulai kehilangan kemampuan untuk melihat perbedaan antara kritik yang konstruktif dan serangan pribadi. Kita mulai melihat dunia melalui lensa yang sangat sempit, di mana segalanya adalah tentang kita dan sayangnya tidak dalam cara yang positif. Namun, bayangkan jika kita bisa melihat setiap interaksi sebagai kesempatan untuk belajar, bukan ancaman. Bagaimana jika kita bisa melihat kritik sebagai kado yang mungkin tidak kita inginkan, tapi sebenarnya kita butuhkan? Mengubah perspektif kita dari mereka melawan saya menjadi apa yang bisa saya pelajari dari ini, bukan hanya akan mengurangi rasa tersinggung kita, tapi juga akan membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Belajar untuk tidak mudah tersinggung adalah seperti belajar berdansa dengan hujan, bukan berlindung dari setiap tetes. Ini bukan tentang mengabaikan perasaan atau membiarkan orang lain menginjak-injak kita, tapi tentang memilih dengan cermat pertarungan mana yang layak untuk dihadapi dan mana yang harus dilepaskan. Ini tentang membangun ketahanan, bukan tembok. Mari kita mulai menari, tidak dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Keberanian untuk tumbuh,
untuk diperkuat oleh kritik, dan untuk menemukan kekuatan dalam kerentanan. Karena di akhir hari, kaca yang kita takut injak itu bisa jadi hanyalah ilusi. 3. Mudah menyalahkan orang lain. Pernahkah Anda menyaksikan permainan lempar bola? Di mana bola kesalahan dilemparkan dari satu orang ke orang lain, tidak pernah bertahan cukup lama di tangan seseorang untuk mereka akui sebagai milik mereka. Ini adalah visual yang sempurna untuk sifat mudah menyalahkan orang lain. Sebuah permainan tanpa akhir, di mana bola tanggung jawab selalu berada di udara, tetapi tidak pernah benar-benar ditangkap. Menyalahkan orang lain mungkin terasa melegakan di awal, seolah-olah kita melepaskan beban dari bahu kita sendiri. Tapi, pada kenyataannya, kita hanya melepaskan kontrol atas situasi dan, lebih penting lagi, peluang kita untuk belajar dari kesalahan tersebut. Menyalahkan orang lain adalah cara kita mengatakan, "Saya tidak memiliki kekuatan atas situasi ini." Padahal, sebenarnya, memiliki kekuatan untuk mengakui kesalahan adalah langkah pertama dalam mengambil kembali kontrol tersebut. Ketika kita terus melempar bola kesalahan, kita melewatkan kesempatan untuk introspeksi, untuk bertanya pada diri sendiri, apa peran saya dalam hal ini? Bagaimana saya bisa melakukan hal yang berbeda? Ini bukan tentang menghukum diri sendiri, tapi tentang mengasah kemampuan untuk bertanggung jawab, sebuah kualitas yang tidak hanya membuat kita lebih baik, tapi juga lebih kuat. Bayangkan jika, alih-alih melempar bola, kita memilih untuk menangkapnya. Mengatakan, ini adalah kesalahanku. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dalam momen inilah, bola berhenti menjadi benda yang ditakuti dan menjadi sebuah alat, sebuah katalis untuk transformasi dan pertumbuhan pribadi. Jadi, mari kita putuskan untuk berhenti bermain permainan lempar bola kesalahan. Mari kita pilih untuk memeluk bola tersebut, untuk memahami bahwa dalam tanggung jawab terdapat kebebasan. Kebebasan untuk tumbuh, untuk berubah, dan yang terpenting, untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik dan lebih kuat. 4. Mudah mengeluh. Bayangkan berada di sebuah konser, di mana setiap nada yang dimainkan bukanlah melodi, melainkan keluhan. Kakofoni ini tidak hanya mengganggu telinga, tapi juga jiwa, mengubah apa yang seharusnya menjadi simfoni kehidupan menjadi sekadar keributan yang tak berkesudahan. Inilah dunia bagi mereka yang mudah mengeluh. Sebuah konser tanpa akhir di mana disonansi menggantikan harmoni. Mengeluh mungkin terasa sebagai ekspresi yang sah dari frustrasi atau ketidakpuasan, dan memang benar, merasakan dan mengungkapkan perasaan kita itu penting. Namun, ada perbedaan besar antara menyuarakan kekecewaan secara produktif dan tenggelam dalam laut keluhan yang tidak kunjung habis. Ketika mengeluh menjadi respons default kita terhadap setiap situasi, kita kehilangan kemampuan untuk melihat solusi yang mungkin ada tepat di depan mata. Pikirkan tentang energi yang kita habiskan untuk mengeluh. Sekarang, bayangkan jika energi itu dialihkan untuk mencari solusi, atau bahkan untuk mengapresiasi apa yang kita miliki, tidak peduli seberapa kecil. Perubahan perspektif ini bisa mengubah kakofoni keluhan menjadi harmoni solusi, memperkaya simfoni kehidupan kita dengan nada-nada harapan dan kemungkinan. Tentu saja, ini tidak berarti kita harus menelan kekecewaan kita dan selalu memaksa diri untuk melihat sisi cerah. Tidak, ini tentang menemukan keseimbangan antara mengakui ketidakpuasan kita dan tidak membiarkan itu mendefinisikan pengalaman kita sepenuhnya. Ini tentang belajar kapan harus mengatakan, "Saya tidak suka ini," dan kapan harus bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan tentang ini?" Mari kita berusaha untuk menjadi komposer dalam simfoni kehidupan kita, memilih untuk menciptakan melodi solusi daripada berdiam diri dalam chorus keluhan. Karena di setiap tantangan terdapat kesempatan untuk menciptakan musik yang akan mengangkat kita dan mereka di sekitar kita, mengubah disonansi menjadi harmoni. Dalam perjalanan kita hari ini, kita telah menyelami laut sifat-sifat yang menandakan mental kita mungkin belum sekuat yang kita inginkan. Namun, lebih dari sekedar pengenalan, kita diajak untuk melihat cermin, mengakui kelemahan, dan yang lebih penting, menemukan kekuatan untuk berubah. Setiap sifat yang kita bahas bukanlah batu nisan, melainkan batu loncatan, bukan akhir dari cerita, tapi awal dari perubahan. Kekuatan mental
bukanlah sesuatu yang kita warisi, melainkan yang kita bangun, bata demi bata, hari demi hari. Jadi, marilah kita keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan dengan kepala tegak, dan memilih untuk tumbuh. Karena di setiap kelemahan, tersembunyi benih-benih kekuatan yang hanya menunggu untuk ditanam. Sampai jumpa di video selanjutnya.